mau ingatkan ya khusus sekalian bahwa seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya dalam Al-Qur'an, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa yarjuna minallahi ma la yarjun iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatlana fil jannah wa qatlakum finnar, bahwa kejadian-kejadian yang seperti ini, penyakit yang semacam ini, virus wabah yang semacam ini, dia menimpa banyak orang. Ada orang-orang yang beriman dan tidak sedikit dan mungkin lebih banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah dan mereka-mereka yang selama ini tidak mengenal Allah, bahkan bangga dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Untuk hal yang seperti ini kita harus paham bahwa kadang musibahnya satu, tapi status di sisi Allah mereka-mereka yang tertimpa ujian tersebut berbeda. Ya, orang-orang semuanya akan meninggal dunia, tapi ada yang selamat, bahagia, dan ada yang celaka. Dan wabah semacam ini pernah juga ada pada masa-masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan taun, ya, telah menimpa sebagian sahabat, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sebagai syahid. Ya, mereka termasuk syahid akhirat. Dan ada yang juga menimpa yang seperti ini, tapi mungkin itu adalah sebagai siksa bagi mereka di dunia sebelum di akhirat, ya, bagi orang-orang kafir, ya, bagi orang-orang kafir. Karena itu, ya, mari kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan jadikan ini untuk lebih memperbaiki keadaan keimanan kita. Karena seandainya pun Allah menakdirkan sesuatu yang tidak kita harapkan, kita tetap dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menghukumi orang dalam wabah yang seperti ini tidak boleh kita dengan pandangan yang satu. Ya, kita mengeneralisir bahwa setiap yang meninggal di sini adalah orang yang celaka, orang yang disiksa atau orang yang diazab. Tidak seperti itu. Itu mungkin bagi orang-orang kafir, ya, tapi bagi orang-orang beriman justru itu mungkin adalah tanda-tanda kebaikan baginya. Walaupun kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari ujian, mencari-cari cobaan, ya. Jadi ini selalu sikap pertengahan yang perlu untuk selalu kita tetapi dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya. Dan seperti yang juga kami ingatkan bahwa ujung dari semuanya, ya, hal yang paling dikhawatirkan dari virus atau wabah yang semacam ini adalah kematian. Dan kematian ini karena ini ataupun karena sebab yang lain pasti akan menimpa kita. Karena itu sebenarnya persoalan terbesar yang harus kita jadikan tanda tanya besar bagi kita dan perlu untuk kita usahakan jawabannya lah, jawaban yang terbaik adalah dalam keadaan apa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bagaimana kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, ya. Jangan sampai persiapan-persiapan dan tindakan-tindakan pencegahan terhadap ini begitu besar kita siapkan dan mungkin juga tidak akan mendekati kita. Lalu persiapan yang paling penting yang pasti akan menimpa kita, ya, itu kita lupakan, yaitu kematian. Ya, kematian ini tidak mengenal siapa dan tidak mengenal waktu, dan dia datang ketika Allah tetapkan. Tapi sekali lagi yang wajib bagi kita adalah bagaimana menyiapkan kematian yang terbaik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari wabah dan bala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita
kematian yang terbaik dan hari yang terbaik bagi kita adalah pada saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.